Selamat pagi Indonesia, selamat pagi semuanya, selamat pagi sahabat-sahabat, pemirsa dan penonton sekalian. Hari ini kita berbicara tentang topik pemuda dan kepemimpinan. Topik ini selalu hangat didiskusikan ketika terjadi peristiwa-peristiwa demokrasi atau peristiwa-peristiwa politik mengenai kepemimpinan muda. Apalagi di alam demokrasi, semua pertarungan itu sangat bebas sekali. Semua orang ingin menjadi pemimpin. Kepemimpinan muda selalu menjadi masalah, dianggap tidak punya kemampuan, dianggap tidak punya pengalaman. Padahal sejarah Republik Indonesia dan sejarah peradaban manusia, khususnya kepemimpinan muda, itu merupakan faktor pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bisa ambil contoh di dalam sejarah peradaban manusia, di mana sejarah-sejarah tribalisme, kesukuan, dan sejarah kerajaan-kerajaan, baik kerajaan besar maupun kerajaan kecil di dunia ini. Kepemimpinan itu telah dipersiapkan. Bagaimana seorang raja atau kepala suku mempersiapkan minimal anaknya atau generasi-generasi yang dekat dengan dia untuk menjadi pemimpin yang akan mengelola kerajaan ataupun wilayah tersebut. Kepemimpinan itu berguna bagaimana kesinambungan hidup suatu kelompok ataupun sebuah bangsa. Itu kalau kita menilik dari sejarah-sejarah lama. Bagaimana sejarah Republik Indonesia? Ketika penjajahan kolonial Hindia Belanda sangat kuat, maka begitu besarnya jajahan Hindia Belanda melahirkan sebuah konsepsi yang namanya politik etis. Politik etis tersebut tujuan awalnya adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang akan digunakan Hindia Belanda dalam menguras kekayaan alam Indonesia ini. Ternyata menghasilkan sebuah residu. Residunya adalah kepemimpinan muda. Jujur kita kepada sejarah bahwa kepemimpinan muda yang dihasilkan oleh politik etis tersebut menghasilkan pemuda-pemuda yang sangat progresif, pemuda-pemuda yang visioner, pemuda-pemuda yang mampu merumuskan kebangsaan Republik Indonesia ini seperti apa dan mau bagaimana. Banyak tokohnya seperti Tan Malaka dalam usia belasan tahun dia sudah menggagas idenya. Ada Muhammad Atta, ada Ki Hajar Dewantara, ada namanya Soekarno, dan lain sebagainya. Mereka di usia 20-an mampu berbicara tentang konsepsi tentang Indonesia itu sendiri. Yang mungkin kalau kita tilik generasi-generasi emas founding father kita ini mungkin belum tentu kita akan dapat dalam 100 tahun ke depan. Tapi setidaknya ketika kita belajar sejarah, kita memahami bagaimana orang-orang muda itu berani mengambil resiko, berani berbuat sesuatu kepada bangsa dan negaranya. Seperti itulah kepemimpinan muda. Mereka tidak punya pengalaman. Padahal waktu itu raja-raja yang di bawah perlindungan kolonial Hindia Belanda tidak berani berbicara tentang Indonesia. Tidak berani mereka berbicara tentang kesejahteraan rakyat. Mereka lebih pada nyaman dengan uang gajian dari pemerintahan Hindia Belanda. Kita belajar selanjutnya. Apakah salah ketika sebuah keluarga ataukah sebuah kelompok merumuskan sebuah kepemimpinan? Dia tidak salah. Asal kepemimpinan itu telah dipersiapkan secara matang. Kerajaan-kerajaan yang ada seperti sekarang, seperti Inggris kah, ataukah Jepang sekalipun, mereka anak-anak rajanya yang dipersiapkan untuk mengambil kepemimpinan kerajaan atau kelompok atau bangsa. Nah, privilege itu ternyata sudah ada dari zaman dulu kala. Dan sekarang, hari ini juga privilege-privilege itu dimainkan atau dipersiapkan oleh elit-elit. Wajar saja sebagai sebuah keluarga yang punya posisi akan mempersiapkan anaknya menjadi pemimpin, meneruskan apa yang telah dikerjakan oleh orang tuanya. Yang menjadi persoalan adalah ketika dalam sistem demokrasi ini anak-anak tersebut dimanipulasi atau anak-anak tersebut dipaksakan untuk menjadi pemimpin. Tidak diserahkan kepada publik apakah layak atau tidak. Wajar ketika sebuah keluarga mendorong anaknya untuk menjadi pemimpin,
itu sangat wajar sekali. Yang penting di dalam sebuah sistem demokrasi adalah bagaimana kontestasi tersebut tidak membatasi anak-anak yang lain untuk meraih kepemimpinan bangsanya. Itu yang perlu kita cermati. Dengan sistem pemilu yang diatur kepemimpinannya sekali berapa periode, itu telah membatasi korupsi terhadap kekuasaan. Bahwa kekuasaan itu mempunyai sifat korup, ya. Tapi sistemlah yang membatasi sifat korup dari sebuah kekuasaan. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang persoalan keraguan publik terhadap kemampuan pemimpin muda di dalam memimpin. Ya, kalau kita berbicara tentang jam terbang ataukah pengalaman, mungkin saja itu menjadi pertanyaan besar. Mungkin saja itu menjadi dilema atau kendala ketika anak-anak muda akan mengambil. Tapi saya akan mengambil analoginya seperti ini. Seorang keluarga, apapun ceritanya, dia mempunyai anak perempuan, dia akan mencari menantu, tidak juga mencari menantu yang harus berpengalaman. Malah menantunya diharapkan yang akan menjadi pemimpin terhadap anak perempuannya tidak mempunyai pengalaman. Supaya apa? Supaya dia clear dalam membentuk keluarganya, supaya tidak ada gangguan-gangguan yang lain di dalam membentuk keluarganya tersebut. Pengalaman itu bisa didapat memang karena dia berada di dalam posisi tersebut. Tapi setidaknya dengan sistem pendidikan yang ada sekarang, maka seorang pemimpin akan belajar tentang persoalan dan problematika bangsanya, tentang bagaimana dia menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Jadi kita tidak bisa bilang karena dia tidak mempunyai pengalaman maka dia tidak layak. Berarti kalau ketika kita menyatakan dia tidak layak, berarti kita meragukan sistem pendidikan di Indonesia tersebut. Sistem pendidikan kita adalah menciptakan generasi penerus bangsa. Namanya menciptakan generasi penerus bangsa berarti apa yang dihasilkan dunia pendidikan kita adalah orang-orang yang sudah siap memimpin. Kalau ada trouble atau apa persoalannya di dalam kepemimpinannya, kita punya undang-undang, kita punya sistem. Sistem tersebutlah yang akan meng-cut seseorang ketika dia berbuat fatal dalam kepemimpinannya. Bukan karena keraguan tersebut kita meniadakan kepemimpinan muda. Kita mengeliminir orang-orang muda untuk bersaing di dalam posisi penting di Republik ini. Sekarang sudah zaman globalisasi yang semakin cepat. Banyak pemimpin-pemimpin muda yang dihasilkan di negara-negara besar ataupun negara-negara dunia ketiga. Ketika yang diadu di sana adalah gagasannya. Kita tidak mempersoalkan siapa pemimpin tua ataupun pemimpin muda, tapi pemimpin tersebut yang dikontestasikan adalah gagasannya, yang dikontestasikan adalah kemampuannya, yang dia dapatkah baik itu dari pengalaman dia pernah memimpin ataukah yang didapat dari pendidikan yang pernah dia tempuh. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sedikit penjelasan yang saya sampaikan tentang kepemimpinan muda ini supaya tidak lagi menjadi problematika kita terhadap politik yang ada sekarang di Indonesia. Kita tidak peduli apakah dia tua atau muda, tapi kita berbicara siapa yang layak memimpin Indonesia berdasarkan gagasan dan ide ke depannya mau dibawa ke bangsa ini. Selamat pagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.